Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pangilmon TV. Kali ini kami berada di Desa Karangasem. Nah, di depan kita mendapati sebuah tempat yang cukup fenomenal di zamannya, karena konon katanya disinilah Raja Majapahit pertama, yaitu Raden Wijaya, membuat suatu perkumpulan begitu untuk memutuskan sesuatu dalam menanggapi huru hara di Majapahit pada waktu itu. Nah, terkenal dengan petilasan Raden Wijaya dan beralih fungsi saat ini menjadi sebuah sendang karena memang ditemukan sebuah sumber. Ditemukan sebuah sumber dinamakan sumber atau sendang Panglebur. Kenapa dinamakan sendang Panglebur? Konon di sini adalah tempat untuk menyembuhkan atau mengobati segala macam penyakit. Sudah banyak bukti dari orang-orang di sekitar sini, bahkan orang yang mempunyai penyakit stroke ya, dengan rutin mandi di sini, ternyata lambat laun penyakitnya diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sembuh begitu, lantaran atau perantara dari sendang Panglebur ini. Inilah sendangnya ya. Dulu hanya merupakan sebuah sumber atas inisiatif ataupun ide dari seorang juru kunci bernama Mbah Karim, sehingga mengumpulkan para pemuda di sini untuk menggali sebuah sumber tersebut, dan akhirnya ternyata membentuk sebuah kotak begitu, sebuah kotak yang sangat panjang dan lebar. Nah, inilah sendangnya ya. Ternyata sudah terbatas oleh batu alami, seakan membuat sebuah kolam begitu. Kalau kita lihat ya, di pinggiran dari sendang ini atau kolam ini, di situ ada sebuah batuan padas ya, batuan padas. Nah, ini alami. Jadi ditemukan ketika perkumpulan dari pemuda sini menggali begitu, ternyata sudah ada batasannya. Nah, batasnya itu ya tadi, batu alami itu tadi ya, memanjang dan lebarnya seperti itu, sekitar 5-6 meter dengan panjang sekitar 10-20 meter. Artinya tempat ini memang dulu di zaman kerajaan sudah merupakan suatu sendang begitu, sudah merupakan suatu pertirtaan, yang dimana pada waktu itu kemungkinan para orang-orang istana ataupun petinggi-petinggi kerajaan memanfaatkan sendang ini untuk bersuci dan menuju ke tempat suci ataupun candi. Karena di sini sebagai bukti bahwa tempat ini merupakan sebuah pemukiman atau sebuah wilayah yang istimewa, kita dapatkan artefaktual ya, bukti artefaktualnya. Nah, inilah buktinya. Banyak kita dapatkan sebuah lumpang besar, sedang, dan kecil di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah merupakan artefak fragmen di zaman kerajaan yang fungsinya lumpang-lumpang tersebut untuk sebuah alat ya, penumbuk sebuah bahan baku makanan, jamu, ataupun ramuan-ramuan tertentu begitu. Dan kita dapatkan juga sebuah lingga. Nah, ini adalah lingga. Apakah merupakan lingga dari sebuah yoni yang berada di tempat suci ataupun candi, atau ini adalah lingga tapal batas ya, untuk membatasi dari wilayah sakral dan wilayah-wilayah tertentu. Nah, ini berada di bawah dari pohon apa ini? Pohon luh ya, kalau nggak salah ini pohon luh. Nah, di sini juga merupakan lereng ya, sebuah lereng begitu. Kita coba ke sana. Nah, ada semacam ceruk ya, longsoran dari lereng ini, kemungkinan karena tergerus oleh beberapa faktor, mungkin banjir dari atas. Nah, kita dapatkan sebuah bahan baku dari bangunannya yang berupa batu bata merah ya. Ini bata-bata merah kuno dengan ukuran yang super jumbo dan tebal juga. Ini masih menempel begitu, meskipun ada 2 buah batu yang merupakan fragmen atau pecahan. Dan di sini juga kita dapatkan terselip fragmen terakota. Nah,
Ini fragmen terakotanya, dan ini merupakan pecahan dari sebuah wadah ya, entah itu berupa gentong ataupun cawan dan sebagainya begitu. Ini masih terselip di sini. Artinya tempat ini dulu memang sebuah pemukiman di zaman kerajaan. Kita coba bergeser ke sini, melihat dari atas keberadaan dari petirtaan ya. Nah, Sendang Panglebur. Nah, menurut sumber dari Mbah Juru Kunci, kami tidak bisa menemui Mbah Juru Kunci karena ada acara begitu. Nah, menurut Mbah Karim, Sendang Panglebur ini untuk selain meleburkan penyakit juga menjadi semacam kayak ritual tirakat begitu ya. Nah, sebagai pamungkas dari sebuah ritual yang dimaksud dengan pati geni. Nah, pati geninya dengan mandi di Sendang ini ya, bermalam-malam di Sendang ini di zaman itu. Jadi sangat memungkinkan sekali bahwa tempat ini memang mempunyai nyoni ya, ataupun aura energi yang sangat positif begitu. Kita coba ke sini, bergeser ke sini. Nah, ini kita dapatkan sebuah lereng begitu yang sudah mulai longsor ya, sudah mulai longsor. Kita coba masuk. Apakah terdapat sesuatu di dalamnya dari bekas longsoran tebing ini ya? Nah, ternyata yaitu tadi ada sebuah benda ataupun fragmen-fragmen kuno yang memang terpendam sekitar 5-6 meter ya di sini. Nah, kita dapatkan ini ada batu bata merah ya yang masih utuh di sini. Ini berada di kedalaman sekitar 5 meter. Nah, ini adalah batu bata merah kuno ya yang masih utuh. Nah, ini bismillah. Nah, ini masih utuh ya. Sangat jelas sekali ciri-ciri khas dari batu bata merah kuno. Itu tebalnya sekitar 10 begitu, 10 cm, terus panjangnya sekitar 20 sampai 50 cm. Ya teman-teman semua, kita berada di sisi timur ini ya, kalau nggak salah, kalau saya agak bingung ya, nggak tahu, yang jelas ini di sisi panjangnya ya. Nah, disinilah waktu para pemuda menggali begitu ya, yang awalnya ini tertimbun, bisa dilihat ya, kedalaman dari Sendang ini sekitar 5 meter, 10 meter kedalamannya, dan terdapat sebuah bentuk dari batuan padas ya, batuan padas seperti itu. Jadi sudah membentuk ngotak seperti ini. Nah, ya kan, artinya memang tempat ini dulu sudah dipergunakan sebuah pertirtaan dulu di zaman kerajaan. Nah, di sini ya kita banyak mendapati berbagai macam fragmen ataupun artefaktual di zaman kerajaan. Kita dapati sebuah ujung ya, ujung dari mungkin sebuah wadah dulu, sebuah kendi, ini ujungnya. Nah, ini ada pipisan yang sudah pecah. Nah, pipisan ini untuk menghaluskan ramuan-ramuan bedak dan jamu. Terus ini ada ujung kendi. Di sini juga didapati sebuah lumpang-lumpang kecil beserta gandiknya ya, ini gandik. Nah, ini adalah gandik pipisan ya. Ini gandiknya. Nah, kita dapatkan gandik dan ada pipisan yang lebih kecil lagi di sini. Ini umurnya sudah ratusan tahun ya, teman-teman. Terus kita dapatkan batu asah. Nah, ini adalah batu asah namanya. Batu asah itu adalah untuk mengasah ya pusaka ataupun benda-benda tajam pada waktu itu. Mungkin pedang, keris, jadi diasah seperti ini. Nah, ini goresan-goresan ini memang ditemukan sudah dalam keadaan seperti ini. Nah, mungkin bisa jadi ada kode-kode tertentu ya, dengan hitungan dari goresan-goresan ini. Mungkin ada kode-kode tertentu. Dan kita dapatkan batu yang berlubang. Nah, ini kita dapatkan batu yang berlubang. Nah, ini batu berlubang. Kurang tahu ya dulu dimanfaatkan untuk apa ya.
atau fungsinya begitu, kurang tahu. Yang jelas cukup besar nih batu, sekitar diameter 50 cm ya diameternya, dan fragmen-fragmen seperti ini sangat jelas sekali ini merupakan peninggalan ya, fragmen terakota. Ciri khasnya tipis sekali dan halus ya cara pembuatannya. Dan banyaknya fragmen-fragmen di sini itu ada sebagian begitu yang dikumpulkan oleh Mbah Karim di rumahnya sebagai koleksi pribadi. Ada banyak pecahan-pecahan dari keramik ataupun terakota begitu yang memang sengaja dikumpulkan. Nah, ini masih kelihatan batu bata merah ya yang tebal. Nah, ini batu bata merahnya ada yang masih utuh, beberapa buah batu bata yang masih utuh dan berdekatan dengan sungai ya. Jadi kemungkinan ini dulu adalah tempat suci ataupun sebuah candi yang berdekatan dengan sungai, sebagaimana dulu memang transportasi ya, mereka menggunakan transportasi air. Oke, cukup ya teman-teman, semoga bermanfaat atas tayangan ini dari Sendang Panglebur, Patos Angin, Panggemon TV, Potong Sewu dan Bokotan Pring melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.